Bunda, Teteh, hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabar semuanya pagi hari ini? Hari ini kita akan bicara tentang meyakinkan hati ya. Bunda, ada 5 mindset, mungkin saya bilangnya mindset ya. Mindset itu pola pikir yang harus Bunda tanamkan di hati agar kita semakin yakin menjalani hidup ini untuk menyandarkan sepenuhnya hanya kepada siapa? Allah. Sebelum saya bahas 5 mindset itu apa saja, saya ingin mulai dari satu keadaan yang membuat hidup kita terasa sulit. Penyebabnya adalah karena terlalu bersandar kepada selain Allah. Saya ulangi ya, yang membuat hidup kita terasa sulit, terasa berat, karena terlalu bersandar kepada selain Allah. Itu faktor penyebabnya. Seorang istri ketika terlalu bersandar kepada suami, maka siap-siap dia akan mendapatkan kekecewaan dalam hidupnya. Ketika kapan? Ketika keberadaan suaminya tidak sesuai dengan apa yang diharapkannya. Kecewa nggak kira-kira? Kecewa. Kalau sudah kecewa, merasa berat nggak? Merasa berat. Orang tua punya anak, kalau orang tua terlalu bersandar kepada seorang anak, ketika anaknya tidak sesuai dengan harapannya, maka siap-siap orang tua itu akan dibuat apa? Kecewa. Kalau sudah kecewa, maka hidupnya akan terasa berat. Seseorang yang bekerja di perusahaan terlalu bersandar ke tempat bekerja di perusahaannya itu, siap-siap dia akan apa? Kecewa. Ketika kapan? Ketika dia harus dirumahkan, ketika dia harus di PHK, ketika harus diberhentikan dan segala macamnya. Bunda punya bisnis, terlalu bersandar kepada bisnis usaha kita. Ketika kondisinya berubah, bisnis usaha kita berubah, kemudian kita kecewa, maka kita akan terasa sulit menjalani hidup. Alasannya apa? Karena terlalu bersandar kepada bisnis usaha kita. Maka jawabannya, kalau Bunda hidupnya ingin ringan, ingin tenang, ingin nikmat, belajarlah untuk menyandarkan semua kehidupan kita hanya kepada siapa? Allah. Pertanyaannya adalah, banyak di antara kita yang percaya kepada Allah, tapi sedikit di antara kita yang mempercayakan hidupnya kepada Allah. Ya enggak? Kalau ditanya yakin gak sama Allah? Yakin, tapi gitu deh, gelisah lagi, ngeluh lagi. Betul nggak? Nah, bagaimana caranya? Mindset apa atau keyakinan hati apa yang perlu ditanamkan dalam diri kita agar semakin yakin dengan Allah? Saya mengambil mindset hidup ini dari mindsetnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Bunda, Nabi Ibrahim itu seorang nabi yang Masya Allah ya, disebut dengan bapaknya para nabi gitu ya, yang ketauhidannya, yang keimanannya, yang keikhlasannya, Allahu Akbar. Bunda barangkali sudah sangat mengetahuinya karena seringkali diceritakan oleh para guru-guru kita. Nabi Ibrahim ujiannya Allahu Akbar begitu besar kan? Tapi apa yang membuat Nabi Ibrahim kuat menjalani hidup? Karena kuat keyakinannya kepada siapa? Kepada Allah. Nah, Ahilman, apa di antara keyakinan-keyakinan Nabi Ibrahim alaihissalam yang bisa kita pelajari
kemudian kita tanamkan di hati kita agar makin yakin dengan Allah. Bunda buka surat Asy-Syu'ara surat ke-26 ayat 78 ya sampai ayat 82 ya. Kita bahas ini, kan tadi 5 ya. Surat Asy-Syu'ara ayat 78 sampai 82. Ini berisikan tentang 5 mindset dalam hidup ya, terinspirasi dari Nabi Ibrahim alaihissalam, yang akan membuat kita semakin yakin dengan Allah. Jadi kalau bunda sedang menghadapi kesulitan, sedang menjalani hidup, maka yakini 5 mindset ini. Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, keyakinan dalam hati kita yang perlu kita tanamkan adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Dialah Allah yang telah menciptakan aku, maka dialah Allah yang menunjukkan jalan kepadaku atau memberi petunjuk kepadaku. Ini keyakinan pertama. Dialah Allah yang menciptakan aku, dan dialah Allah yang memberikan petunjuk kepadaku. Bunda, yang menciptakan kita siapa? Yang menciptakan kita siapa? Allah. Kalau Allah yang menciptakan kita, berarti yang mengatur urusan hidup kita siapa? Allah. Nah sekarang pertanyaannya, bunda dalam hidup ngikutin aturannya siapa? Kalau bunda hidupnya ngikutin aturan kita, aturan saya, aturan yang jadi maunya kita, bukan aturan Allah, maka siap-siap kita akan dibuat sulit dalam hidup. Kita paham, kita yakin Allah yang menciptakanku, berarti Allah yang mengatur urusan hidupku. Berarti kalau kita ingin hidupnya benar, ingin hidupnya baik, ikuti aturan yang mengatur hidup kita, yaitu Allah. Allah menciptakan aku, gak mungkin Allah menelantarkanku, gak mungkin Allah meninggalkanku, gak mungkin Allah menyesatkanku, gak mungkin Allah menjauhiku. Selama aku ngikutin maunya Allah, pasti Allah nunjukin jalan terbaik untuk aku. Ketemu rumusnya gak? Kalau bunda yakin yang menciptakan kita adalah Allah, maka bunda pun juga harus yakin yang ngatur urusan hidup kita siapa? Allah. Kalau bunda yakin yang ngatur urusan hidup kita adalah Allah, maka bunda akan serahkan sepenuhnya kepada siapa? Allah. Bunda coba tengok bagaimana kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menikah dengan Hajar, kemudian punya seorang anak bernama Ismail, oleh Allah diperintahkan untuk dibawa ke sebuah tempat ya, biwadin ghairi di jar'in, tempatnya tempat yang tandus, bahkan tidak ada tumbuhan yang tumbuh di sana, tidak ada hewan yang tinggal di sana, tidak ada manusia yang berkeliaran hidup di sana, tidak. Dibawa ke tempat yang begitu jauh, sampai kemudian udah sampai di lokasi itu, Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan Hajar bersama Ismail. Kebayang gak keadaannya? Dari satu tempat dibawa ke tempat yang begitu rumit luar biasa, dibawa. Udah sampai di lokasi disuruh apa? Meninggalkan. Hajar solehanya luar biasa. Ketika Ibrahim hendak meninggalkan Hajar, kemudian Hajar bertanya, wahai suamiku, hendak kemana engkau? Bukankah engkau baru aja mengantarkan aku bersama anakku di tempat ini? Ini tempat tandus luar biasa, ini nggak ada tumbuhan, ini nggak ada hewan, nggak ada manusia yang tinggal. Kemudian engkau pergi meninggalkanku.
Apa jawaban Ibrahim? Hadza min amrillah, ini perintah Allah. Apa jawaban Hajar? Jika ini perintah Allah, sami'na wa ata'na. Aku dengar, aku taat, silakan engkau pergi. Tapi ada satu permintaan. Ketika engkau pergi, jangan menolehkan wajahmu kepadaku, karena aku tidak ingin melihat wajahmu menangis sehingga membuat aku sedih ditinggal oleh dirimu. Allahu Akbar. Ibrahim pergi, bunda. Kemudian Hajar bersama Ismail di situ. Singkat cerita, perbekalan habis kan. Kemudian Ismail menangis karena kehausan. Ketika Hajar ingin memberikan air susunya, tapi apa yang terjadi? Air susunya ternyata tidak keluar kan. Maka Hajar kemudian mencarilah air. Dari mana? Disebutlah dari Bukit Sofa. Kemudian dia berjalan, kemudian lihat seakan-akan ada air di situ. Maka berangkatlah ke Marwa, disebut pun begitu. Ternyata sampai di Marwa itu bukan air yang tadi, ternyata Fata Morgana gitu. Seakan-akan air padahal bukan. Tapi Hajar nggak sampai di situ, balik lagi ke Sofa, balik lagi ke Marwa, balik lagi ke Sofa. Berapa kali disebutkan? 7 kali bolak-balik di situ, tidak menemukan air. Kan begitu? Sampai kemudian air ditemukan di dekat kakinya daripada Ismail putranya. Pertanyaan saya adalah, kenapa Ibrahim begitu luar biasa untuk melakukan keadaan seperti itu? Meninggalkan istrinya, meninggalkan putranya, meninggalkan keadaannya, karena ini tahu perintah Allah, mengikuti maunya Allah. Karena Ibrahim alaihissalam yakin Allah yang menciptakanku, maka Allah juga yang memberikan petunjuk kepadaku. Tidak mungkin sesuatu yang ditunjukkan oleh Allah menyesatkan dalam hidupku. Maka mindset pertama yang harus bunda yakinkan di hati, alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Allah yang menciptakanku, maka Allah lah yang memberikan petunjuk kepadaku. Jelas gak kira-kira? Kalau Allah yang nyiptain kita, Allah yang ngatur hidup kita, maka tugas kita adalah ikutin aturan Allah. Ikutin apa? Aturan Allah. Gampangnya beginilah, mungkin analogi sederhananya, bunda main bola, yang jadi penengah apa? Wasit. Yang jadi penengah wasit nih, yang mengatur pertandingan wasit. Kalau masing-masing yang main bola itu, mohon maaf bunda, punya aturan masing-masing, kacau nggak kira-kira? Kacau. Contoh misalnya, yang tim A menyebutkan asal gol pakai tangan juga nggak masalah, tapi yang B ngikutin aturan yang biasa, harus pakai kaki dan nggak boleh pakai tangan, handsball itu namanya. Dua-duanya nggak sepakat, beda aturannya, berantem nggak kira-kira? Berantem. Saya tanya, 10-0 yang menang yang mana? Kita akan bilang yang 10 yang menang. Belum tentu, karena barangkali yang tim selanjutnya dia nggak menyebut menang karena yang tim A tadi, yang tim B bilang nggak menang, kalah karena tim A masukinnya pakai tangan semua, diambil bolanya dimasukin semua pakai tangan. 10-0, iya skornya 10, tapi cara ngegolinnya beda dengan apa yang diinginkan, sesuai dengan aturan. Beda nggak kira-kira? Beda. Dasar sama kayak kita hidup. Kalau kita hidup nggak ngikutin aturan Allah, maka sehebat apapun kita, pasti kita nggak akan dibuat bahagia menjalani kehidupan. Maka yang pertama, kalau bunda sedang menjalani hidup, alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Dialah Allah yang menciptakanku, begitupun juga Allah yang menunjukkan jalan kepadaku. Yang kedua, mindsetnya adalah walladzi huwa yut'imuni wa yasqain. Dialah Allah yang memberi makan dan minum kepadaku. Nih kata Nabi Ibrahim alaihissalam, dialah Allah yang memberi makan dan memberi minum kepadaku. Maknanya apa? Ini lebih kepada pola pikir kita tentang rezeki dalam kehidupan kita. Bunda,
rezeki itu sudah dijamin oleh Allah. Selama kita hidup dan kita bergerak dalam hidup itu, maka Allah sudah menjamin rezeki kita. Begitu banyak di antara kita yang seringkali gelisah dengan rezeki. Betul apa enggak? Padahal perhatikan ayat ini, walladzi huwa yut'imuni wa yasqin. Dialah Allah yang memberikan makan kepadaku dan dialah Allah yang memberikan minum kepadaku. Bunda, jangan pernah khawatir tentang rezeki, karena rezeki sudah tertakar, tak mungkin tertukar. Yang perlu kita khawatirkan adalah rezeki kita ini berkah atau tidak. Itu yang penting. Saya ulangi ya, jangan pernah khawatir tentang rezeki, jumlahnya, banyaknya, kadarnya, takarannya, sudah yang ngatur. Siapa? Allah. Tugas kita apa? Ikhtiar yang terbaik. Termasuk ikhtiar terbaik itu hanya fokus dengan yang berkah, yang halal, yang baik, rezeki dalam kehidupan. Kerja kita itu, bisnis kita itu tidak menentukan rezeki kita. Itu hanyalah bentuk kewajiban kita kepada Allah. Bunda bisnis, bunda bekerja, itu hanyalah kewajiban kita, ikhtiar. Tapi hasil yang menentukan siapa? Allah. Dan Allah selalu tahu mana yang terbaik rezekinya untuk kita. Makanya kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kan pernah mengatakan bahwa aku tidak pernah risau, aku tidak pernah gelisah dengan hidup, karena aku percaya, aku yakin sesuatu yang sudah tercatat untukku tidak akan pernah meninggalkanku. Dan semua sudah ada kadar takarannya rezeki masing-masing, dan kita percaya bahwa Allah pasti memberikan rezeki kepada kita. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidak ada makhluk yang bergerak di muka bumi kecuali Allah jamin rezekinya. Kalau bunda nggak yakin ini di hati, gelisah pasti. Gelisah nggak? Di tengah COVID, di tengah corona saat ini, urusan rezeki, mohon maaf, kondisi kita hari ini sulit nggak kira-kira bunda? Sulit, kondisi sedang tidak menentu. Tapi bunda yakin di hati bahwa walladzi huwa yut'imuni wa yasqin. Dialah Allah yang memberikan makan kepadaku dan memberikan minum kepadaku. Maknanya Allah menjamin rezekiku. Tugas kita, ayah, ya, para suami, para bapak, pasangan kita, ayah, kita ikhtiar aja yang maksimal. Allah yang menjamin rezekinya. Makanya saat bunda keluar rumah, apa kalimat yang bunda sering kali baca doanya? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Dengan menyebut nama Allah, tawakkal 'ala Allah, tawakkaltu 'ala Allah, aku menyerahkan kepadamu ya Allah. Gitu. Maka mindset kedua yang perlu bunda yakinkan di hati adalah dialah Allah yang menjamin urusan rezeki kita. Yang ketiga, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dan apabila aku sakit, dialah Allah yang menyembuhkan aku. Masya Allah. Jadi yang pertama tadi urusan apa? Urusan hidup ya, urusan hidup kita, skenario hidup kita. Yang nyiptain kita siapa? Allah. Berarti yang ngatur hidup kita siapa? Allah. Berarti kalau kita mau hidupnya baik, mau hidupnya benar, ikutin aturan siapa? Allah. Yang kedua urusan apa? Rezeki, ya, urusan rezeki. Yang ketiga, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dan apabila aku sakit, dialah Allah yang menyembuhkan aku. Ini berarti tentang sesuatu yang menyakitkan dalam hidup kita. Tubuh ada sakitnya, fisik. Tapi selain fisik, ada nggak yang suka bikin sakit?
Ada sakit hati, ya enggak? Terluka, terhianati, betul kan? Ada yang mitnah kita, ada yang menghina kita, ada yang ngomongin kita, ada yang nyakitin kita. Sakit nggak kira-kira bunda? Sakit. Apa kata Nabi Ibrahim? Fahuwa yashfin, dialah Allah yang menyembuhkan rasa sakit dalam hidupku. Fahuwa yashfin, Allah yang menyembuhkan kita. Maka jangan pernah berhenti meminta kepada Allah. Jelas? Karena Allah yang mampu menyembuhkan kita. Begitupun juga mohon maaf, kalau ada di antara kita yang hari ini sedang sakit hati, ada yang sedang terluka perasaannya, ada yang merasa, Ustaz, sakit banget, ada yang ngomongin saya di belakang. Iya, kalau di depan namanya bukan ngomongin. Sakit Ustaz, gimana caranya? Fahuwa yashfin, balikin ke siapa? Allah. Bunda, Ustaz, bunda teh udah bilang A sampai Z ke suami, tapi suami teh meninggal berubah-berubah. Kumahanya Ustaz? Fahuwa yashfin, Allah yang menyembuhkan rasa luka di hati kita. Jelas? Jadi kalau sekarang kita terluka, terhianati, tersakiti, siapa yang bisa menyembuhkan luka hati itu? Allah. Fahuwa yashfi. Maka dia tidak akan sibuk gitu loh dengan kesulitan yang dihadapinya, karena pada akhirnya hanya dikembalikan kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bunda nangis boleh, bunda lagi sakit nih, kemudian nangis boleh, tapi yang nggak boleh berlebihan nangisnya. Nggak jempe, nangis we terus. Udah, kalau butuh sehari nangis mangga, 2 hari nangis mangga, 3 hari nangis mangga, tapi sepanjang hidup nangis we terus. Atau bunda, sayang air mata kita dihabiskan untuk menangisi sesuatu yang tak perlu kita tangisi berlebihan. Udah. Tapi kan Ustadz, kumahanya aku teh kalau ingat suami suka nangis lagi. Terus bunda maunya kumaha gitu we, naon kan dir. Kan ada yang curhat, yang ngomong sama saya, udah cerita kemana-mana. Saya bilang cuman gini aja, ya udah bunda maunya gimana? Oh gitulah pokoknya mah. Ya apa? Oh gitu udah sakit hati banget Ustadz. Terus kumaha? Ustadz mah ngerti. Jadi pabaliut kan? Udah we, dah Ustadz ngerti, bunda kita apa? Ujungnya apa? Udah. Fahuwa yashfin, Allah yang bisa menyembuhkanku. Jadi yang pertama tadi urusan apa? Urusan hidup, skenario, rencana kita hidup. Yang kedua urusan apa? Rezeki. Yang ketiga urusan apa? Kesehatan, sakit dalam hidup kita hari ini, ya. Yang keempat, wallazi yumituni thumma yuhyin, dan dialah Allah yang mematikan aku kemudian akan menghidupkan aku kembali. Bunda, yang menghidupkan kita siapa? Allah. Yang mematikan kita nanti siapa? Allah. Setelah itu nanti kita akan dihidupkan kembali dalam fase kehidupan yang selanjutnya, alam kubur. Setelah alam kubur nanti ada alam akhirat kita. Bunda, hidup di dunia ini bukan untuk hidup, tapi untuk yang maha hidup. Mati bukan akhir kehidupan, justru mati itulah awal kehidupan yang sebenarnya. Maka orang beriman tidak takut mati. Orang beriman tidak gelisah dengan mati. Justru orang beriman menjadikan setiap waktunya persiapan-persiapan terbaik untuk mempersiapkan bekal terbaik menuju kematiannya. Dan dia tahu bahwa hidup di dunia ini bukan kekal, hanya sementara. Kaya sementara, miskin sementara, sehat sementara, sakit sementara, cantik sementara, kurang cantik
sementara. Hari ini kuat sementara, besok lemah sementara. Suami kita kenapa jadi berubah sebenarnya? Keluarga kita sementara, Bunda, sementara. Makanya jangan cinta berlebihan, jangan benci berlebihan, karena semua hanya sementara. Kullu man 'alaiha fan. Setiap manusia yang hidup di dunia, apapun yang menyertainya, fana. Bunda, hari ini jag-jag waringkas sehat sementara. Jangan sombong. Bunda, kita yang hari ini sedang terluka, terhianati, tersakiti, jangan putus asa. Sementara, biasa aja. Bunda, kalau paham nih konsep ini, memandang sesuatu biasa aja. Ada orang yang dikayakan dalam hartanya, biasa aja. Allah cuma nitipin harta aja sama dia. Nggak akan, ya Allah, sementara. Bunda, adik kakak kan nggak sama semua ya. Ada kakak, mungkin kakak kita lebih rezekinya, adik kita lebih rezekinya. Bunda nggak akan iri, nggak akan sirik sama adik kita, kakak kita, karena semua hanya sementara. Jadi nggak akan silau dengan kehidupan dunia ini, karena kehidupan dunia ini hanyalah sementara. Pada akhirnya kita semua akan mati. Kan begitu? Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, yang di belakang, yang di atas, yang di tengah, Ustadz Hilman wafat, ulah mati teuing atuh wafat, ya Robana ya Karim. Wafat, kita pasti akan mati, Bunda. Apa yang mau kita sombongin sih sekarang? Makanya saya tuh, wallahu alam ya, Bunda merasakan hal yang sama atau enggak, Bunda? Belakangan ini waktu dengan kematian tuh terasa makin dekat gitu. Ya enggak kira-kira? Kayaknya dulu tuh ya kalau bicara corona, covid itu kan kayaknya jauh banget gitu ya. Hari ini tuh ya Allah, tetangga kita, saudara kita, guru-guru kita gitu. Kadang ya yang membuat saya itu sering mudah menangis, yang sedih itu kita tuh sadar ya Bunda, belum banyak bekal gitu untuk pulang gitu. Iya nggak kira-kira? Waktu Allahu yarham al-maghfurlah Syekh Ali wafat, itu kan saya lagi ngisi kajian di Masjid Az-Zikra gitu ya. Ada yang hadir waktu itu? Lagi ngisi, tiba-tiba dapat kabar beliau wafat gitu. Saya langsung tidak bisa berkata apa-apa gitu pun, langsung diam, langsung kita tutup dengan doa, selesai gitu. Kalau orang yang sudah banyak amalnya gitu ya, bekal kebaikannya banyak, tentu kematian itu adalah sesuatu yang dirindukan gitu. Banyak orang-orang soleh ya, yang kita lihat mereka adalah orang-orang soleh selama hidupnya, walau alam, karena tentu Allah yang punya pengetahuan yang sesungguhnya. Kita kan hanya bisa lihat kasat mata aja gitu. Allah panggil usianya gitu. Dan ada orang yang jasadnya sudah mati, tapi kebaikannya masih hidup gitu. Makanya nanti ada istilah, ada usia, ada umur. Ini beda Bunda. Usia itu hitungan angka, itu usia.
Bunda 60, 50, 40, Ahilman misalnya 30, itu hitungan angka. Tapi ada umur. Umur itu hitungan kesadaran, termasuk hitungan kebaikan. Boleh jadi usianya pendek tapi umurnya panjang. Boleh jadi usianya pendek tapi umurnya panjang. Maksudnya apa? Orangnya sudah wafat tapi kebaikannya masih kekal. Syekh Ali wafat di usia 44 tahun, tapi umurnya boleh jadi lebih panjang daripada usianya 44 tahun. Betul apa enggak? Sampai hari ini kita masih dengar tilawah Qur'annya. Sampai hari ini kita masih dengar potongan-potongan video dari beliau. Almarhum Gurunda Morobina Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham, usianya sudah wafat tapi umurnya masih panjang, zikronya masih ada, penerusnya masih ada, zikirnya masih bisa kita lantunkan, doa-doanya masih kita bisa bacakan terus, umurnya masih panjang, usianya pendek. Pertanyaannya adalah, kita hari ini masih diberikan usia, betul apa enggak? Namun setelah usia kita wafat, kira-kira umur kita panjang apa enggak? Maka tiada sikap yang dimiliki oleh mereka orang beriman kecuali setiap harinya adalah ingatan-ingatan tentang kematian. Makanya kata Nabi SAW, mukmin yang cerdas itu adalah dia yang paling banyak ingat tentang mati dan mempersiapkan kematiannya. Jadi siapin bekal banyak-banyak. Infak, sodako, baca Quran, berbuat baik sama orang lain, ikut ta'lim, tidak mau menyakiti orang, karena kita tahu bahwa hidup ini bukan di sini sebenarnya, tapi nanti di sana. Gitu. Ahilman, mungkin saya pinter nyampein sesuatu gitu ya, menceramahi sesuatu, kadang saya takut. Ya Allah, kira-kira yang saya sampaikan udah saya amalkan atau belum? Takut. Makanya mindset yang kelima, Bunda perhatikan. Walladzi atma'u ayyaghfirali khati'ati yaumaddin. Walladzi atma'u ayyaghfirali khati'ati yaumaddin. Dialah Allah yang aku inginkan untuk mengampuni kesalahanku pada hari kiamat. Jadi begini Bunda, setelah yang keempat mindsetnya adalah Allah yang mematikan kita, Allah yang menghidupkan kita, maka yang terakhir adalah aku yakin Allah pasti mengampuni dosa-dosaku. Sebanyak apapun dosa yang pernah kita lakukan, selama kita bertaubat kepada Allah, maka Allah ampuni dosa-dosa kita. Sebelum nyawa kita sampai di tenggorokan Bunda, kan itu batas ujungnya. Sebelum nyawa kita sampai di ghar-ghar, di tenggorokan ini, selama kita bertaubat dari sebanyak dan sebesar apapun dosa kita, pasti Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Makanya Bunda yang dirahmati Allah, jangan mudah menghakimi tentang orang lain, karena selama dia hidup, dia masih punya harapan untuk apa? Bertaubat dan menjadi orang baik. Jangan mudah menjudge, menghina, menghakimi orang lain tentang keburukannya, tentang kejahatannya, tentang kejelekannya. Tanamkan di hati kita doa terbaik, boleh jadi dia bisa berubah jadi orang baik dan kemudian wafat dalam keadaan baik. Dan kita hati-hati yang sudah merasa baik, kita merasa baik, merasa soleh, merasa aman,
tapi kita lupa memohon kepada Allah. Ujungnya kita terjerumus, terpleset, balik lagi, kita berbuat dosa dan wafat saat berbuat dosa. Nauzubillahi min dzalik. Selalulah simpan kacamata rahmat dalam pandangan kita ini bunda, untuk melihat apapun dengan kasih sayang. Kalau bunda hari ini melihat ada orang yang jahat, orang yang buruk, benci kejahatannya, benci keburukannya, tapi jangan benci orangnya, karena orangnya boleh jadi bisa berubah. Betul apa enggak? Ada seseorang yang pernah hampir membunuh baginda Nabi Muhammad SAW, pernah hampir membunuh, tapi kemudian lihat ujung hayatnya. Seseorang ini dimakamkan di samping makam baginda Nabi Muhammad SAW. Siapa beliau? Umar bin Khattab. Ada seseorang yang pernah menjadi musuh baginda Rasul, memerangi agama, tapi kemudian saat wafatnya disebut dengan pedangnya Allah. Siapa beliau? Sahabat Khalid bin Walid. Setiap kita ini punya harapan untuk menjadi orang baik, seburuk apapun kita di masa lalu itu. Dan kita yakinlah bahwa Allah mengampuni dosa-dosa kita, maka jangan pernah berhenti beristighfar kepada Allah. Dosa kita banyak bunda, dosa kita banyak. Ustaz, tapi gimana ya kalau dosa saya banyak, kira-kira Allah akan ampuni dosa saya enggak ya? Karena banyak banget dosa saya. Pasti selama kita bertobat. Surat Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'an. Wahai hamba-hambaku yang pernah keterlaluan berbuat kesalahan, kata Allah, jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah. Selama engkau minta ampun, selama engkau bertobat, selama engkau memperbaiki diri, sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian jami'an, seluruhnya. Maka ayo mulai hari ini bunda, mulai hari ini, mumpung kita masih di awal tahun, bulan Januari 2021, banyak taubat sama Allah, banyak minta ampun sama Allah. Percayalah, ampunan Allah lebih luas daripada dosa yang pernah kita lakukan. Syaratnya taubat. Ahilman, bagaimana syarat taubat yang diterima itu? Satu, ikhlas karena Allah. Tanamkan di hati, Allah yang menciptakan aku, Allah yang mengatur hidupku, Allah yang menjamin rizkiku, Allah yang menyehatkanku, Allah yang menghidupkan mematikanku. Kemudian ikhlas karena Allah. Yang kedua, menyesal kalau kita pernah berbuat dosa. Bunda, kalau ingat-ingat dosa itu nyesel, malah ketika nyeselnya itu bisa sakit, bisa kemudian di hati ini, ya Allah, naha dulu berbuat itu ya, naha berbuat dosa. Menyesal, syarat taubat. Yang ketiga, berhenti, tinggalkan. Berhenti, tinggalkan, udah cukup. Dan yang keempat, komitmen untuk mengisi hari-hari ke depan dengan apa? Kebaikan. Satu apa tadi? Ikhlas. Dua, nyesel. Tiga, berhenti, tinggalkan. Empat, komitmen dengan kebaikan. Taubatan nasuha. Kalau belum, berarti gimana? Taubatnya belum serius. Ustadz, gimana kalau kami sudah bertobat, bikin dosa lagi? Gimana berarti? Taubat lagi, bikin dosa lagi, taubat lagi, bikin dosa lagi, tobat lagi, bikin dosa lagi, mati, nggak sempat bertobat. Jadi gimana Ustadz? Saat kita bertobat, komitmen, boleh jadi itu kesempatan taubat terakhir sebelum kita wafat menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya bunda nih kalau ngaji, pikirin, barangkali ini ngaji saya yang terakhir. Kalau ada kesempatan, saya mau ngaji, sieun itu penak deui jeung Ustadz Hilman. Maot maksudnya teh kitu. Sieun aku mah takut ini teh ngaji aku yang terakhir. Ada kesempatan ngaji. Ada waktu sholat malam, bangun, sholat tahajud, barangkali itu yang terakhir. Bunda jadikan semua amal seolah-olah itu amal yang terakhir. Jika bunda berpikir itu, maka bunda akan serius menjadikan amal itu. Bunda ngelayanin suami seolah-olah ini yang terakhir.
Bun, bikin kopi. Iyon sorangan, capek aku juga. Jangan, boleh jadi ini kesempatan terakhir. Bunda, ambil kopi, ambil gula, campur sianida, kasih maut ya suami. Maut atau suami nak itu. Jangan, terakhir kali suami minta ini, berikan yang terbaik. Anak minta ini, berikan yang terbaik. Boleh jadi itu yang terakhir. Maka kalau sudah begini, hidup ini ada rasa harap, ada rasa takut kan. Ada roja, ada khauf. Roja, kita berharap dengan surganya Allah. Khauf, kita takut dengan nerakanya. Dalam harap ada takut, dalam takut ada harap. Saat bunda beramal soleh harus ada takut. Takut gak diterima, ya enggak? Sehingga apa? Lurusin niat lagi, ikhlasin niat lagi, kan begitu. Saat bunda berbuat dosa ada rasa harap. Apa harapannya? Harapannya Allah mengampuni dosa-dosa kita. Ada rasa harap dalam takut, ada rasa takut dalam rasa harap. Dan itu yang harus kita miliki semuanya. Maka jika 5 mindset ini sudah kita tanamkan di hati kita, tenang hidup ini bunda. Yang pertama, Allah yang menciptakanku, Allah yang mengatur hidupku. Yang kedua, Allah yang menjamin rezekiku. Yang ketiga, Allah yang menyembuhkan sakit luka dalam hidupku. Yang keempat, Allah yang menghidupkanku, kemudian nanti Allah yang mematikanku. Hidup ini sementara, semua akan kembali kepada Allah. Yang kelima, Allah yang akan mengampuni dosa-dosaku. Jelas kira-kira? Jelas kira-kira? Tanamkan mindset ini, tanamkan di hati keyakinan ini. Insya Allah kita akan belajar dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai kemudian lihat ujung ayat ini kan, Robbi habli hukman wa alhiqni bissolihin. Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku hikmah dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Ada hikmah dari kejadiannya. Apa hikmahnya? Allahu Akbar. Nabi Ibrahimnya sudah wafat, Siti Hajarnya sudah wafat, Nabi Ismailnya sudah wafat, tapi sampai hari ini kita masih bisa menunaikan ibadah haji. Yang ibadah haji itu filosofi ritualnya berangkat dari kisahnya siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Air zam-zam masih bisa kita minum nggak? Masih bisa kita minum. Hikmah kan itu. Sa'i dari mana? Sofa ke Marwah kita tunaikan hari ini, saat ini, ya nggak? Dalam haji dan umroh. Karena apa? Hajar alaihissalam. Kita tawaf, kan begitu. Ini adalah bagian-bagian dari hikmah itu sendiri. Maka bunda percayalah, apapun skenario hidup yang hari ini sedang kita jalani, jangan mudah menghakimi skenario itu. Boleh jadi Allah sedang menyiapkan kebaikan dalam kehidupan kita. Bunda punya anak, mungkin anak bunda belum sesuai dengan kemauan bunda. Jangan pernah berhenti untuk mendoakannya. Boleh jadi anak bunda itu akan menjadi anak yang soleh, anak yang baik. Boleh jadi mungkin saat bunda sudah tiada di dunia ini, bunda hari ini berwakaf, bersedekah, berinfak, jadi orang tua asuh untuk penghafal Quran. Mungkin bundanya sudah nggak ada, tapi boleh jadi si anak yang tadi kita berikan beasiswa untuk menghafal Quran itu, mereka jadi penghafal Quran, kelak mereka menjadi imam di suatu masjid, bacaannya dibacakan, Allahu Akbar. Maka setiap ayat yang dibacakan oleh si anak itu, dan dulu dia pernah sekolah karena harta yang kita berikan kepada anak itu, pahalanya sampai kepada kita. Itulah yang dinamakan dengan apa? Amal soleh jariyah. Amal jariyah. Begitupun juga dengan dosa. Ada amal soleh jariah, juga ada amal salah jariah. Ada dosa jariah. Dosa yang kita lakukan dalam hidup, saat kita wafat dosanya masih mengalir. Gimana Ustadz? Kok bisa? Iya, sangat bisa. Jadi gimana? Minta ampun cepat-cepat sama siapa? Allah.
Bunda hati-hati, apalagi perempuan, menjaga kehormatan perempuan. Apa yang Bunda tampilkan di sosial media, jika itu bukan sesuatu yang baik, khawatir jadi dosa jariah nantinya. Kalau masih bisa dihapus, hapus. Tapi Ustadz, udah dihapus tapi saya ada lagi, muncul lagi. Udah, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Ya, kita semaksimal mungkin berusaha. Kalau ada orang yang pernah kita sakiti, temui, minta maaf. Jangan gengsi Bunda. Ustadz, gengsi atuh minta maaf sama dia, naon? Mau dia yang salah, aku yang minta maaf. Minta maaf. Karena balasan-balasan kebaikan itu pasti akan kita dapatkan kalau kita berbuat baik. Ya, mudah-mudahan 5 mindset ini bisa meyakinkan hati kita semua. Ya. Jadi kalau Bunda lagi punya kesulitan, lagi dalam kegelisahan, langsung mikir 5 ini, pasti akan tenang. Dan insya Allah kita mendapatkan kebaikan juga. Ya, Bunda yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita angkat kedua telapak tangan kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan doa-doa kita di pagi ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Angkat kedua telapak tangan kita, tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita, aminkan dalam hati doa-doa yang coba kita bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah, hari ini kami semua hadir kembali di masjid ini. Hari ini kami berkumpul kembali di tempat ini. Ya Allah, kami mohon kepadamu, sayangi kami semua dengan kasih sayang-Mu ya Rabb. Cintai kami semua dengan kasih sayang rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, Engkau yang maha melihat setiap kelakuan kami. Engkau yang maha menatap setiap isi hati perasaan kami. Ya Allah, Engkau yang maha mendengar setiap keluh kesah kegelisahan hati kami. Ya Allah, terima kasih Engkau takdirkan kami hadir kembali di masjid ini ya Allah. Tidak ada yang kami inginkan saat kami hadir kecuali kami mendapatkan ridho-Mu ya Allah. Kami rindu ya Allah dengan kebaikan-kebaikan yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Maka ya Allah, terima ini semua sebagai tanda syukur kami kepadamu ya Allah. Terima kasih untuk nikmat usia yang Kau masih berikan kepada kami. Di saat banyak saudara kami, teman-teman kami yang Kau telah panggil usianya ya Rabb. Terima kasih ya Allah untuk nikmat sehat yang masih Engkau tanamkan di tubuh kami. Terima kasih untuk nikmat rezeki ya Allah yang masih Engkau amanahkan kepada kami. Terima kasih untuk nikmat keluarga yang masih Engkau bersamakan dengan hidup kami. Ya Allah, ya Ghaffar, ya Ghafur, begitu banyak nikmat yang Kau berikan kepada kami ya Rabb.
Tapi kami seringkali membangkang, lupa, lalai dengan perintah-Mu ya Allah. Maka ya Allah, Engkau yang maha mengampuni semua dosa-dosa kami. Kami mohon ya Allah, siapapun di antara kami, seburuk apapun masa lalu kami, sebanyak apapun dosa-dosa kami, sesering apapun maksiat kami, Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, jangan keluarkan kami dari masjid ini kecuali Engkau ampuni semua dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Banyak dosa ya Allah. Banyak dosa ya Allah. Ampuni semua dosa-dosa kami ya Allah. Dari mulai dosa yang kecil sampai dosa yang besar, dari mulai dosa yang kami sembunyikan sampai dosa yang kami buat terang-terangan ya Rabb. Dosa mata dari pernah melihat yang haram, dosa lisan pernah berbohong, sering berdusta, pernah ingkar janji, fitnah, ghibah. Bunda, berapa banyak lisan ini keluar kata-kata yang tidak baik. Mungkin pernah melawan kepada suami kita, mungkin pernah membangkang kepada orang tua kita, tanpa sadar pernah membicarakan aib saudara kita, teman kita. Ya Allah, ampuni tangan kami ini ya Allah. Mungkin di antara kami tangannya ada yang pernah bersentuhan dengan yang haram. Ampuni perut kami ini ya Allah. Mungkin pernah masuk makan minum yang haram. Ampuni dosa kemaluan kami ya Allah. Mungkin di antara kami ada yang pernah berzina. Ampuni dosa kaki kami ya Allah. Mungkin di antara kami ada yang pernah melangkah ke tempat maksiat. Ya Rabb, sepandai-pandai apapun kami menyembunyikan yang Kau tahu ya Rabb. Ampuni dosa kami ya Allah. Jangan wafatkan kami sebelum Engkau ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Terima taubat kami ya Allah. Belum lagi dosa kami kepada kedua orang tua kami ya Allah. Maafkan kami jika ada yang pernah menyakiti hati orang tuanya, pernah menyinggung perasaan orang tuanya, pernah menyakiti hati orang tuanya, pernah meneteskan air mata ayah ibu orang tuanya ya Allah. Bunda, silahkan berdoa, minta ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Ingat-ingat dosa apa itu. Semakin kita ingat, kita nyesal pernah berbuat dosa itu. Minta sama Allah agar kita dibimbing untuk meninggalkan dosa itu. Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allah, kami ridho ya Allah. Seandainya musibah, ujian, cobaan menimpa kami, kami ridho menerimanya ya Allah. Boleh jadi itu karena dosa-dosa kami ya Allah. Tapi kami mohon ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Jadikan ujian hidup ini sebagai cara Engkau mengampuni dosa-dosa kami ya Allah. Kesulitan hidup kami, ujian hidup kami ini ya Allah, kami ridho, kami terima, asalkan Engkau ampuni semua dosa-dosa kami ya Allah.
Ya Allah, kami mohon kepadamu siapapun di antara kami pagi ini yang datang membawa banyak kesulitan dalam hidupnya, yang datang sedang punya masalah, yang datang sedang diuji, sedang dicoba, ya Rabb, kami mohon kepadamu, ya Allah. Ya Allah, kami tahu ini rencanamu, ya Allah. Kuatkan kami melalui ini semua, ya Allah. Bunda, yang punya kesulitan, yang punya hajat, silakan berdoa masing-masing sesuai dengan hajatnya. Apa yang sedang punya masalah, sedang punya kesulitan, punya hajat, sampaikan kepada Allah. Allah Al-Hadi, Allah yang maha memberi petunjuk. Allah ya Nur, Allah yang memberikan cahaya terbaik dalam hidup kami. Ya Allah, belajar berbisik sama Allah, belajar menyampaikan apa yang kita inginkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang tunjukkan kepada kami jalan yang baik, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, seberat apapun masalah yang sedang kami hadapi, kami yakin Engkau maha besar, ya Allah. Tidak ada ujian yang menimpa hidup kami kecuali Engkau yang akan memberikan solusinya, ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, siapapun di antara kami yang sedang sakit, sembuhkan, ya Allah. Siapapun di antara kami yang sedang sempit, lapangkan, ya Allah. Siapapun di antara kami yang hidupnya sedang sulit, mudahkan, ya Allah. Siapapun di antara kami yang sedang bertengkar, sedang bermusuhan, damaikan, ya Allah. Akurkan, ya Allah. Siapapun di antara kami yang rumah tangganya, keluarganya sedang punya masalah, tunjukkan jalan keluar terbaik untuk masalah rumah tangga yang sedang kami hadapi, ya Rabb. Ya Rabb, jangan tinggalkan kami saat kami sedang sendiri, ya Allah. Jangan tinggalkan kami saat kami sedang sulit, ya Allah. Hanya Engkau penolong kami, hanya Engkau tempat bersandar untuk kami, ya Allah. Kami mohon kepadamu, sehatkan kami semua, jaga kami semua, lindungi kami semua, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Ya Allah, jaga kami dari semua yang membahayakan bagi hidup kami, ya Allah. Allah, Allah, tanamkan di hati kami kekuatan untuk makin dekat denganmu, ya Allah. Mulai hari ini, bimbing hidup kami semakin lebih baik, ya Allah. Lebih baik hidup kami ini, ya Allah. Makin baik iman kami, ya Allah. Makin baik Islam kami, ya Allah. Makin baik ibadah kami, ya Allah. Makin baik akhlak kami, ya Allah. Kuatkan kami untuk tidak berbuat dosa maksiat lagi, ya Allah. Enggak sombong, iri, takabur, ujub, dengki, enggak, ya Allah. Bimbing kami untuk makin baik, ya Allah. Sampai kemudian Engkau panggil kami dalam usia wafat kami nanti, ya Rabb. Kami semua pasti akan wafat, ya Rabb. Kami mohon, wafatkan kami semua nanti, ya Allah, dalam keadaan beriman. Wafatkan kami semua nanti, ya Allah, dalam keadaan Islam. Wafatkan kami semua, ya Allah, nanti dalam keadaan husnul khatimah. Allah, ya Rabb, sebagaimana Engkau kumpulkan kami di dunia saat ini, kami mohon kepadamu, kumpulkan kami semua nanti di surga-Mu, ya Allah. Bunda, ingat wajah orang tua kita, sebutkan nama orang tua kita. Wajah semuanya, wajah rahasia. Sebutkan nama pasangan hidup kita. Sebutkan nama anak-anak keturunan kita. Ya Allah,
Kumpulkan kami nanti di surga bersama orang-orang yang kami sayangi, ya Allah. Rahman, Allah Rahim, kami mohon kepadamu ya Allah, kabulkan semua doa-doa kami ya Allah, ijabah semua permintaan kami ya Allah, terima semua amal kebaikan kami ya Allah, berikan yang terbaik bagi hidup kami ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.